Jadi untuk di pagi hari ini mungkin kemarin sudah mendengar ya result ataupun hasil kinerja laporan keuangan dari beberapa emiten telekomunikasi seperti Telkom, XL, dan Indosat. Dan kemudian di hari ini kita bisa bahas lebih detail lagi bagaimana perbandingannya satu sama lain dan juga rekomendasi kami. Next slide. Jadi kalau kita melihat di EBITDA pada XL dan ISAT itu menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan di kuartal 2 2023 dan juga di semester 1 2023 ini. Didukung oleh peningkatan ARPU dan juga peningkatan traffic data. Khususnya mungkin kita ingat ada libur lebaran di bulan April dan juga Idul Adha di bulan Juni. Namun kita melihat di sini kinerja dari Telkom tidak begitu bagus, khususnya untuk periode yang year on year di semester 1 2023. Terlihat di sini EBITDA mengalami penurunan hampir 3% year on year, meskipun revenue atau pendapatannya itu masih mengalami kenaikan sekitar 2,1%. Hal ini disebabkan oleh apa? Yaitu disebabkan oleh tingginya atau lebih tingginya biaya-biaya dan juga beban-beban akibat mengakuisisi atau membeli spektrum baru. Ini yang kemudian meningkatkan beban-beban sehingga profitability berkurang, sehingga EBITDA menurun secara year on year di semester 1 2023. Next slide. Bagaimana dengan situasi industri secara keseluruhan sekarang ini di mobile internet market ya terutama. Jadi menurut research yang dipublikasikan oleh McKinsey, Ed Kearney, dan juga di quote oleh liputan6.com di bulan Mei 2023 kemarin, ternyata tingkat penetrasi fixed broadband atau fiber optik di Indonesia itu hanya sekitar 15% aja. Sementara negara tetangga yang lain seperti Filipina dan Malaysia itu punya tingkat penetrasi yang sudah melebihi 30% dan 40% masing-masing. Sementara kalau kita melihat di mobile internet market, pengguna seluler, kalau kita jumlahkan pengguna dari Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, itu jumlahnya sekitar lebih dari 346 juta, sementara jumlah penduduk Indonesia itu jumlahnya baru sekitar 277 juta lebih. Sehingga secara keseluruhan terlihat ada sekitar 124,8 pengguna layanan seluler untuk setiap 100 orang populasi. Jadi di satu sisi memang mobile internet market ini sudah demikian tersaturasi, namun di sisi lain fixed broadband atau fiber optik itu tingkat penetrasinya masih kecil sekali relatif dibandingkan dengan negara tetangga. Next slide. Dan kita ya melihat bahwa strategi konvergensi antara layanan fixed broadband dan juga mobile ini berpotensi untuk menyediakan yang namanya pertumbuhan yang sustainable di kedepan harinya bagi pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia ke depannya. Ya mungkin kita tahu ada produk namanya IndiHome semua dari Telkomsel dan IndiHome, dan juga ada XL1 dari XL Home dan juga XL Mobile. Next slide. Dan di semester 1 2023 kemarin kita juga melihat bahwa selain ada pertumbuhan ARPU itu masih ada peningkatan, kita juga melihat adanya pertumbuhan peningkatan yang cukup signifikan, ada lonjakan pada jumlah pengguna layanan IndiHome dan juga XL Home. Sehingga ini mengkonfirmasi proyeksi kita yang sebelumnya bahwa mobile internet market yang sudah demikian tersaturasi ini bisa dilihat dari dua sisi. Yaitu sisi yang pertama mungkin pertumbuhannya akan terbatas. Pertumbuhan dari jumlah user itu masih akan terbatas, namun market yang demikian besar ini, 340 juta pengguna, 277 juta penduduk, itu sudah matang untuk dimonetisasi utamanya dengan penawaran produk yang bersifat konvergensi antara layanan fixed broadband dan juga mobile. Next slide. Mungkin kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh industri fixed broadband di negara tetangga yang lain. Paling dekat itu ada Filipina. Apa yang dilakukan sehingga tingkat penetrasinya lebih dari 30%, 40%. Ternyata di sana ada antara lain produk yang kemungkinan kalau misalnya diadopsi di Indonesia bisa menjadi suatu game changer ya menurut kita. Yaitu fixed broadband atau fiber optik yang berskemakan prepaid.
Karena sekarang ini kan mungkin kalau kita mau langganan fixed broadband atau fiber optik itu harus kontrak di depan untuk jangka panjang. Tapi di Filipina ada produk yang menyediakan fleksibilitas untuk layanan fixed broadband ini bisa diperoleh dengan skema prabayar atau prepaid. Dan ini terbukti memiliki tingkat akselerasi pertumbuhan yang cukup kuat, terutama di target market yang baru, utamanya dari segmen yang lower segmen, karena lebih affordable, harganya lebih affordable. Next slide. Dan produk ini juga sudah sukses mendapatkan sekitar 30.000 pengguna sampai dengan bulan Maret 2023, padahal ini baru saja diluncurkan. Dari 30.000 tersebut, 14.000 diantaranya itu baru ditambah di kuartal 1 2023 year to date. Dan perseroan juga mengklaim bahwa payback periodnya ini kurang dari 1 tahun karena biaya yang dikeluarkan itu relatif rendah. Meskipun ARPU yang diperoleh itu lebih rendah ya, sekitar 116.000 dibandingkan dengan IndiHome yang di kisaran 260.000. Next slide. Jadi kalau misalnya kita bisa asumsikan kalau misalnya para pemain di dalam negeri, para pemain fixed broadband di dalam negeri seperti IndiHome, XL Home, dan juga Indosat HiFi ini bisa mengadopsi sistem yang sama, menurut kita ini akan bisa berpotensi menjadi game changer untuk bisa meningkatkan akselerasi penetrasi produk fixed broadband ini di masyarakat. Next slide. Bagaimana dengan rekomendasi kita? Kesimpulannya, kita masih mempertahankan rekomendasi overweight atau rating overweight untuk sektor telekomunikasi, di mana XL dan Telkom ini menjadi pilihan utama. Karena kita melihat produk-produk fixed broadband-nya itu cukup reliable, IndiHome dan juga XL Home. Mungkin kalau Indosat HiFi itu masih baru mulai, sehingga kita belum melihat reliability-nya. Maka dari itu, dengan asumsi kita masih meyakini bahwa akan ada pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam tingkat penetrasinya XL Home, juga IndiHome, dan juga adanya potensi perbaikan jaringan pasca akuisisi spektrum baru di Telkom, itu masih akan bisa meningkatkan potensi pertumbuhan ke depannya. Kalau kita lihat di sini grafik secara historical, valuasi EV/EBITDA antara Telkom, Indosat dengan XL, kita lihat di sini Telkom sudah mendekati -2 standar deviasinya dari rata-rata EV/EBITDA 10 tahun terakhir. Sementara XL juga sudah mendekati sekitar -1 standar deviasinya. Itu juga yang salah satu mendasari kenapa kami menjadikan dua emiten ini sebagai pilihan utama, semata-mata dibandingkan dengan Indosat yang sudah mendekati +1 standar deviasinya, sehingga kemungkinan return itu akan lebih terbatas di Indosat, dan potensi return masih akan lebih terbuka banyak di XL dan Indosat. Demikian update sektor telekomunikasi dari kami, kembali lagi ke Glenda.